Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita Allah ada di tempat ini. Patut kita bersyukur bahwa satu minggu telah kita lalui semua oleh karena penyertaan Tuhan Roh Kudusnya. Dan pagi hari ini mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan syukur di hadapan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami sangat mensyukuri atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dalam perjalanan kami jatuh bangun kami Tuhan, Engkau tetap senantiasa menolong dan membimbing kami Bapa untuk hidup dalam firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami mau datang Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Bahwasanya Engkau baik, Kau sangat baik. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Segenap jemaat sudah untuk bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar. Kami mengagumi keagungan-Mu Tuhan. Kami bersuka atas perbuatan-Mu. Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mensyukuri segala kemurahan-Mu. Sebab karena kebaikan-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Sebab karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, karena cinta-Mu yang menguatkan hidup kami. Engkaulah benteng hidup kami Tuhan. Engkaulah panci keselamatan kami. Sebab itu Bapa, jiwa kami bersuka karena-Mu. Jiwa kami memuji-Mu. Jiwa kami menyembah-Mu.
besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Ku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh besar Engkau ya Allahku. Sungguh dahsyat namamu Tuhan. Engkaulah penyelamat dalam hidup kami. Engkaulah tonggak keselamatan hidup kami. Tanpa pengorbananmu Tuhan, hidup kami sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh menyatukan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami segenap hati kami memuji-Mu lebih lagi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Haleluya. Oh, 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 oh. Segenap hati kami memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar. GBI mana suaranya? Oh, oh, oh. Kau terbesar. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu ya Bapa.
dahsyat lagi, katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji syukur Tuhan. Kaulah kekuatan kami ya Bapa. Kau kekuatanku, nolong hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Oh, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, nolong hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku.
segenap hati katakan Yesus, Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau kekuatan kami, kalau segalanya dalam hidup kami Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami taruh hidup kami, menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau mengerti apa yang Bapak inginkan dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sungguh-sungguh nyatakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Engkau dalam kami, kami dalam-Mu Tuhan. Allah yang ku padu selama hidupku Tuhan. Selama hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, itulah tujuan kami. Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Sekali lagi saudara bangkit berdiri. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, pengasihanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kekasihmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi, tidak ada satupun yang Kau tidak nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan Kau menyatakan kunci kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengerti firman-Mu, berbicara dalam kehidupan kami sesuai yang dapat kami mengerti Bapa. Dan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada kita semua yang ada saat ini. Ini semua karena anugerah, baik yang di rumah-rumah. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita diberikan sehat hari ini, semuanya karena berkat anugerah Tuhan. Ya, kalau kita bisa memuji Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Ya, karena itu mari kita yaitu mendengar sebagian daripada firman-Nya. Di sini dikatakan mengimani dan melakukan firman-Nya. Ya. Mengimani dan melakukan firman-Nya. Jadi kita harus mengimani dan melakukan firman-Nya, mempercayai firman-Nya dan melakukannya. Jadi tidak cukup hanya percaya, tidak melakukan, ya kan? Tuhan suruh mempercayai, mengimani dan melakukan firman Tuhan. Karena saya melihat seperti apa? Seperti uang yang ada dua sisi, ya kan? Jadi nilai uang itu kalau dilihat satu gambar, ya kan? Ya, seperti saya kasih contoh aja. Jadi seperti ini. Jadi ini nilainya 100.000, ya kan? Nilai uang ini. Jadi karena ada nilainya, karena ada dua sisi.
ya kan? Kalau satu sisi, satunya tertulis 100.000, tapi satunya polosan gitu, apa ada nilainya? Nggak ada nilainya, ya kan? Jadi harus ada tulisan, ya, satu kiri kanan ini harus ada tulisan, ya, ada nilainya, maka uang ini berlaku. Demikian juga, kalau kita hanya mengimani, tapi tidak melakukan firman Tuhan, ya kan, sama seperti tidak ada nilainya. Jadi kalau ada nilainya, ada sesuatu perubahan dalam kehidupan kita, kita harus mempercayai firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena firman itu adalah pedang roh yang Tuhan persiapkan untuk menghadapi kehidupan ini. Karena itu Tuhan persiapkan. Tuhan sendiri menghadapi iblis dengan firman Tuhan, bukan dengan bahasa roh, bukan dengan, ya kan? Tapi Yesus menghadapi dengan firman Tuhan. Jadi firman ini dipersiapkan untuk diberikan kepada umat Tuhan untuk menghadapi kehidupan. Karena itu Anda harus kesukaannya merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi bukan hanya suka, karena hanya suka mendengar, tapi Anda juga melakukan firman Tuhan. Jadi mengimani dan melakukan firman Tuhan. Ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yang suka baca firman Tuhan pasti memperkatakan firman Tuhan, iya kan? Haleluya. Kalau enggak suka berarti enggak memperkatakan firman Tuhan. Berbahagialah, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi untuk mengimani dan melakukan firman Tuhan, ya, jadi dua sisi ini mengimani, jadi melakukan firman Tuhan. Jadi melakukan karena iman percaya kepada firman Tuhan. Jadi karena itu kita harus kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Kesukaannya seperti Daud, kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak menurut jalan orang fasik, ya. Tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, ya. Dia nggak suka. Kalau ada orang yang kumpulnya firman Tuhan, dia suka mendengar. Itu berarti. Tapi kalau ada kumpulan orang, ngumpul sana, ngomongkan sini, bukan ngomongkan firman Tuhan. Tapi orang yang suka firman Tuhan, pasti omongannya firman Tuhan. Karena itu mari kita suka firman Tuhan, mulai merenungkan, karena ini yang harus kita yang percayai, ini yang menghadapi kehidupan. Jadi tanpa firman Tuhan kita nggak bisa. Karena banyak hari-hari ini masalah rumah tangga, ya, masalah ekonomi, ya, masalah-masalah yang lain. Tetapi kalau kita penuh dengan firman, maka ada sesuatu kekuatan yang kita percayai bahwa Tuhan sanggup melakukan. Amin. Ya, karena itu kesukaannya adalah firman Tuhan. Bagaimana? Ya, jadi bagaimana supaya kita suka firman Tuhan?
ada 4 hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat setia melakukan firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi tetap di dalam firman Tuhan. Bagaimana apapun yang terjadi, ya, suka dan tidak suka, tetap di dalam firman Tuhan, tetap di dalam kehendak Tuhan. Saya yakin pada waktunya Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ya, jadi karena itu kita harus tetap, supaya kita tetap suka tetap setia di dalam firman Tuhan. Yang pertama, menyukai firman Tuhan, yaitu Mazmur 1 ayat 2a katakan, kesukaanku merenungkan firman Tuhan. Jadi kesukaanku, coba rutin setiap hari 2-3 pasal baca firman. Ngerti nggak ngerti baca. Amin. Ya. Karena ini pedang. Jadi Anda berperang tanpa pedang, ya kan, siap mati. Gitu. Tapi kalau Anda ada pedang roh, ada firman Tuhan, pada waktu Anda menghadapi kehidupan, firman itu berbicara dan Anda menangkap firman itu, dan itu senjata bagi Anda. Amin. Dan itu tangkap firman Tuhan, dan itu apa? Menyukai firman Tuhan. Yang tidak suka mulai suka. Bagaimana? Mulai melangkah, baca firman. Ya, 1 pasal, 2 pasal, ngerti nggak ngerti baca firman Tuhan. Karena ini Tuhan. Ya. Mengapa kita suka firman Tuhan? Coba, karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Coba Yohanes 1 ayat 1. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kau merenungkan firman, memperkatakan firman, membaca firman dan merenungkan firman, kau berhubungan dengan Allah. Amin. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi Anda harus suka firman karena Anda berhubungan dengan Allah. Jadi pemisah antara manusia dengan Allah adalah dosa. Tapi dosa itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Maka manusia dengan Allah harus ada hubungan. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan agamawi. Kekristenan itu hubungan. Amin. Jadi relasi. Jadi antara manusia dengan Allah harus ada hubungan. Antara manusia dengan sesama harus ada hubungan. Amin. Jadi kalau manusia percaya Allah tapi tidak pernah baca firman Tuhan, dipertanyakan ini. Ya kan? Jadi kekristenan itu hubungan. Kekristenan bukan agamawi, tetapi hubungan. Kalau Anda ingin berhubungan dengan Tuhan Yesus, harus baca firman Tuhan, harus memperenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Kesukaan saudara adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang nggak suka mulai suka hari ini. Ya. Yang besok mulai nggak biasa baca, coba mulai belajar baca firman Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, firman itu adalah Tuhan. Jadi kalau kamu merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, berarti kita ini ada fellowship dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan kedua, firman itu berkuasa menjadikan dan mengubah. Ya. Yohanes 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Yohanes 1 tadi ayat 2 sampai dengan 3, Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 3. Coba. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi pada mulanya adalah Roh Allah itu melayang-layang. Langit, bumi masih belum berbentuk, kosong, gak ada apa-apa. Tapi pada waktu Roh Allah melayang-layang dan firman Tuhan diperkatakan, terjadilah segala sesuatu yang ada di bumi ini.
Jadi penciptaan itu karena ada firman. Jadi kalau engkau ingin mengalami perubahan dalam hidupmu, engkau harus memperrenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Kesukaanmu adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik di toko, dimanapun juga, bawa Alkitab, baca Alkitab mulai hari-hari ini. Ya, jadi kita kalau kekuatan kita ini hanya hadirat Tuhan, hanya firman Tuhan. Jadi orang yang percaya Yesus itu kekuatannya apa? Hanya hadirat Tuhan, hanya firman Tuhan. Itu aja. Kalau kita ini nggak ada kekuatan itu, kehidupan ini, ya kan, akan nggak kuat, saudara. Apalagi hari-hari ini, kehidupan kita ini semakin hari menghadapi tantangan kehidupan kompleks macam-macam, ya kan. Jadi bermacam-macam permasalahan kehidupan ini. Karena itu Anda dipersiapkan ini. Tapi Tuhan tahu, ini loh tak kasih supaya kamu ini menghadapi kehidupan itu. Karena itu jangan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Amin. Jadi apa? Mulai kesukaanku adalah firman Tuhan. Karena terus jadi segala sesuatu perkatakan firman Tuhan itu ya, akan menjadikan dengan iman. Ya, jadi misalnya kita ada khawatir, ya, kehidupan kadang-kadang masalah anak, masalah cucu, masalah pekerjaan, ada khawatir, takut. Terus Tuhan katakan gini, jangan kamu khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Maka kamu baca itu aja firman Tuhan. Renungkan, perkatakan sampai jadi rema. Menjadi hidup dan kau percaya perkataan itu. Dan kau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan mengerjakan sesuai dengan firman. Amin. Firman Tuhan itu sesuai dengan firman. Jadi Allah itu mengerjakan sesuai dengan firman-Nya. Bukan menurut pengertian kita sendiri tanpa firman. Banyak orang percaya tapi tidak mengikuti kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan, tetapi menurut pengertian kita sendiri. Nah ini. Jadi seperti gini, hatinya percaya Yesus, tapi pikirannya Yesus itu digambarkan seperti merpati, ya kan? Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati, burung merpati. Hatinya ada Yesus, tapi pikirannya nggak ada Yesus, nggak ada firman Tuhan. Apa yang ada? Ular. Nah, ini bahaya. Nanti kita ini percaya Yesus, tapi pikiran dikendalikan oleh yang jahat. Karena itu mengapa kita harus baca firman Tuhan? Mengapa kita harus sukanya firman Tuhan? Anda harus mengerti, yang sanggup mengubah kehidupanmu adalah firman Tuhan. Amin. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan siapa-siapa, tetapi firman Tuhan. Amin. Karena itu Anda harus mulai kesukaanmu. Suka nggak suka, baca firman Tuhan. Amin. Karena firman itu adalah makanan roh. Kalau kita perlu makan secara jasmani, kita perlu makan, ya kan? Makan, ya nanti kita kalau lapar, makan segala apa yang kita punya, misalnya ada capcay, ada puyung hai, ya kan, ada ayam macam-macam, ya. Tapi secara roh kita ini perlu makan, amin. Makanan kita, roh kita itu firman Tuhan, amin. Karena itu Anda merenungkan firman Tuhan, Anda mendengar. Kenapa? Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan bangkit, amin. Tapi kalau kesukaan kita mendengarkan berita-berita hari ini ada banjir, hari ini ada gempa, ya kan? Hari ini ada kejahatan, yang dengar-dengar itu aja, maka kita ini penuh kekhawatiran dan ketakutan. Enggak benar. Kalau yang didengar-dengar dengan berita hari ini terjadi, ya kan? Solar akan naik, minyak pertalit akan naik, ya kan? Yang kita dengar tentang itu. Terus akhirnya apa? Ngantem sama kita. Yang tumbuh itu apa? Ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau kita ini mendengar firman, kita ini akan kuat, bangkit. Amin. Jadi kalau kita ada kumpulan ini, kumpulan orang percaya. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam kumpulan orang fasik, orang pencemooh. Kalau misalnya kumpulanmu itu orang yang ngomongkan sana, sini lebih baik, ya Tuhan katakan
pergaulan yang tidak baik, lebih baik kita jauhi. Saya itu kemarin ya, saya bukan membanding-bandingkan, tapi apa adanya. Saya kemarin itu ke Kalimantan. Setiap perjalanan itu yang saya omongkan, mulai berapa jam sampai nggak ada hari itu, beberapa hari ngomongkan firman Tuhan, kesaksian, firman, bagaimana Tuhan mau bekerja. Itu aja yang disampaikan. Kita ini telinga kita ini hanya mendengar firman, nggak ada yang lain lagi. Nggak ada. Ngomongkan tentang kesaksian bagaimana dia melayani Tuhan. Sehingga ini menguatkan, amin. Jadi kekuatan saudara dan saya adalah firman, amin. Nggak ada perkataan-perkataan yang lain. Itu yang menguatkan hidupmu, amin. Karena itu Tuhan sudah persiapkan, itu pedang roh untuk menghadapi kehidupan ini, amin. Karena itu tangkap firman Tuhan. Kesukaanku besok adalah firman Tuhan, amin. Jadi suka nggak suka baca firman Tuhan, ya. Karena itu apa? Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kau mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara-suara yang tidak, lebih baik mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang pertama. Menyukai firman Tuhan karena firman itu baca. Ngerti nggak ngerti baca. Terus kedua, merenungkan firman Tuhan. Tadi pertama diperkatakan, kesukaannya memperkatakan firman Tuhan. Ngerti, dibaca, diperkatakan, ya kan? Dengan iman. Terus kedua, direnungkan. Firman Tuhan itu, Mazmur 1 ayat 2b tadi katakan begini, merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi merenungkan firman Tuhan. Misalnya tadi kalau takut, Tuhan katakan jangan takut. Renungkan aja, jangan takut. Jangan takut. Nanti kalau misalnya pagi, jangan takut. Hari-harimu, isi itu aja. Jangan sampai diisi, nanti ada begini, nanti ada begini, ada begini. Padahal apa yang dipikirkan itu belum terjadi. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita sudah mendahului, belum terjadi, seakan-akan terjadi. Padahal itu belum terjadi. Itu iblis menekan saudara, sehingga iman kita itu nggak ada percaya sama Tuhan lagi. Jadi hari-hari ini iblis hanya menakut-nakuti supaya kita ini tidak percaya lagi sama Tuhan. Untuk percaya apa? Mulai renungkan siang dan malam. Amin. Daripada merenungkan yang tidak baik, mulai cari firman yang kebutuhan saudara pada waktu itu. Amin. Jadi apa yang dibutuhkan? Misalnya tentang rumah tangga, ya kan? Tentang rumah tangga. Misalnya rumah tangganya kacau. Firman Tuhan katakan, hormatilah apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi yang kau renungkan itu masalahmu sebagai istri, hanya yang bagian istri itu apa? Tunduklah kepada istri suamimu. Jadi tunduklah, hormatilah suamimu seperti hormati Tuhan. Amin. Jadi bagian istri itu aja yang direnungkan. Bagian suami apa? Mengasihi istri. Nah, iya kan? Coba yang suami-suami, renungkan yang bagian suami. Jangan nanti baca semua. Nanti kalau baca yang suami baca punya istri. Ya, nanti kamu ini istri, enggak ini. Nanti bukannya aduh, yang bagian suami, yang bagian istri aja bacaan, ya kan? Jadi yang bagian istri baca yang bagian. Kata firman Tuhan apa? Tunduklah kepada suamimu, hormati seperti hormati Tuhan. Kalau kamu menghormati suamimu, berarti kamu menghormati Tuhan. Kamu renungkan aja, izin itu firman, sampai kamu menang, sampai kamu mengenapkan. Saya yakin akan terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tanggamu. Amin. Yang bagian istri. Demikian juga anak-anak. Kalau engkau ingin bahagia panjang umur, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Kamu akan bahagia dan panjang umur. Yang anak-anak bagiannya, hormati. Renungkan itu kata-kata itu. Amin. Saya yakin maka terjadi dalam kehidupan keluarga. Amin.
Kalau masalah ekonomi, Tuhan katakan begini, kamu harus bekerja, kalau tidak bekerja, kamu jangan makan. Jadi, Tuhan katakan, kita harus bekerja. Kalau tidak bekerja, jangan beri makan, kata Tuhan. Jadi bagian kita ini bekerja. Bekerja itu bentuk ketaatan aja sama Tuhan. Yang memberi berkat itu Tuhan. Jadi yang memberi hidup itu bukan usaha kita. Yang membuat hidup adalah Tuhan. Amin. Bagian kita hanya mengerjakan karena taat akan Tuhan. Amin. Jadi Anda bekerja itu karena taat kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan begini, kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadilah bekerja itu seperti untuk Tuhan. Karena itu harus sungguh-sungguh. Karena ada pertanggungan jawab kepada Tuhan. Hanya bentuk ketaatan. Nah, harus sungguh-sungguh. Setelah ingin diberkati apa? Beri kemurahan, punya kemurahan hati. Aku dulu nggak punya, sekarang aku diberkati Tuhan. Aku mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau menabur untuk orang miskin, untuk janda-janda, ya, yang memang miskin. Ya kan? Jadi beri roh kemurahan kalau ingin diberkati, ya kan? Seperti ada, ya kan? Seperti pada waktu persembahan, ada seorang janda miskin, dia memberikan, kalau menurut penilaian manusia, bunyinya gini, karena ini ya kalau kita kantongan itu tadi gak bunyi, tapi itu kotak persembahannya bunyi, karena kotak, jadi 2 keping dia kasih. Kalau keping itu berarti logam, ya kan? Bunyinya bagaimana? Kotak gitu kan, ya kan? Betul apa enggak? Ini janda miskin, 2 keping. Tapi dia melakukan karena firman Tuhan. Apa? Yang menurut penilaian manusia si kecil. Terus ada orang kaya memberi banyak menurut ukuran dia. Tapi penilaian di hadapan Tuhan beda. Kata Tuhan gini, orang janda ini memberi karena kekurangannya, yang dia besok untuk makan itu diberikan untuk Tuhan. Tapi orang kaya memberi dari kelimpahannya. Dia tidak ada artinya memberi itu, meskipun menurut pandangan manusia banyak. Jadi saya melihat Yesus katakan begini, ini janda yang memberikan yang paling banyak. Karena dia memberi dalam kekurangannya, yang dia besok berikan, yang besok dia buat makan. Ini ada orang kaya, tetapi memberi dari kelimpahannya, hanya kecil nilainya, meskipun kelihatan di pandangan manusia itu besar, tapi kecil. Karena itu apa? Saya melihat Tuhan tidak melihat berapa, tapi Tuhan melihat iman. Jadi kalau kita mau melakukan karena iman, amin. Lakukan karena firman Tuhan, lakukan karena mengasihi Tuhan, bukan melakukan karena melihat ingin dilihat orang, amin. Jadi lakukan karena mengasihi Tuhan. Saya yakin orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, amin. Kalau Tuhan tidak pernah berhutang, pasti bayar. Kalau kita mengasihi Tuhan, melakukan karena iman kepada Tuhan, saya yakin Tuhan yang membalas semuanya, amin. Tapi kalau kita mengasihi karena orang, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang baik, ya kan? Nah, terus mari gitu selfie lagi, ditunjukkan lagi, ya kan? Beri ini, hanya ingin dipuji. Tetapi Tuhan tahu hati kita, amin. Karena itu lakukan karena seperti janda miskin itu. Apa? Kalau ingin itu apa? Merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, nggak mungkin melakukan menurut pengertian kita. Kalau menurut pengertian kita itu ujung-ujungnya kita sendiri, betul apa enggak? Kalau melakukan hanya karena pengertian kita, ujung-ujungnya pasti kita. Tapi kalau melakukan karena merenungkan firman Tuhan, saya yakin karena firman itu Tuhan. Saya yakin lakukan karena Tuhan. Amin. Jadi lakukan karena firman Tuhan. Karena itu perlu merenungkan. Bagaimana kalau kita bisa melakukan karena firman, kalau kita nggak pernah merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, dari mana?
Kalau kita punya pengertian hanya dasarnya pengertian kita, seperti Petrus, ya kan? Yesus katakan gini sama murid-murid, aku akan disalib, aku akan dihakimi oleh para imam-imam, oleh ahli Taurat, orang Farisi. Kata Yesus katakan gitu. Terus kemudian aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Tapi Petrus, seorang murid yang mengasihi Yesus, dia menarik Yesus, ditarik. Tuhan, jangan begitu. Kita berdoa supaya tidak terjadi salib. Gitu. Akhirnya apa? Yesus ngomong gini, apa yang kamu pikirkan itu bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Jadi apa yang dia pikirkan itu bukan pikiran Allah. Jadi kelihatannya baik, tapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau karena firman, pasti saya yakin ujungnya Tuhan. Tapi kalau kamu melakukan karena pengertianmu, ujungmu kamu sendiri. Nanti lama-lama cari pujian. Iya kan? Ketemu aja. Tinggal waktunya aja. Lama-lama jatuh. Ya kan? Jadi karena itu perlu merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Coba, mengapa merenungkan firman Tuhan? Roma 12 ayat 2. Ya. Jadi Roma 12 ayat 2. Coba, mengapa kita merenungkan firman Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi saya melihat tadi pujian, datanglah kerajaanmu, datanglah kebenaranmu, itu yang aku inginkan. Apa? Yesus adalah Raja kita. Dan kerajaan itu ada sistem. Sistem apa? Sistem kerajaan apa? Kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka akan terjadi sistem kerajaan Allah. Tapi kalau kita merenungkan sistem dunia, bagaimana caranya, usahaku, nanti lama-lama ujung-ujungnya nggak baik. Karena itu, mengapa kita merenungkan firman Tuhan? Supaya kita ada pembaruan pikiran ini. Amin. Ya kan? Kalau yang banyak pikiran negatif, ya kan? Menuduh orang, mencemooh orang, menjelekkan orang, coba. Tuhan ya, kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu. Kalau kau memperkatakan orang, menekan orang, berarti bermusuhan sama dirimu. Tapi kalau kamu mengasihi orang lain, berarti mengasihi dirimu. Nah itu berapa katakan, yang punya musuh-musuh itu, ya kan? Yang menganggap orang lain musuh. Kamu baca aja firman. Berarti kalau kamu musuhan sama orang itu, musuhan sama dirimu. Kalau kamu mengasihi orang itu, mengasihi dirimu. Nah itu. Bicara, renungkan aja yang baik. Kata Tuhan, kalau aku mengasihi orang itu, berarti mengasihi diriku. Siapa yang mau bermusuhan sama dirinya sendiri? Orang gila, ya kan? Jadi orang gila itu bermusuhan. Tapi kalau orang sama lain menghormati, menghargai, mengasihi, seperti mengasihi dirinya. Kalau yang sekarang ini merasa bermusuhan dengan orang, coba renungkan, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu. Renungkan itu aja, nanti beres. Amin. Itu sistem kerajaan Allah. Tapi kalau sistem pengertian kita, tunjuk aja orang ini. Nah ini, ya kan? Itu ujungnya, ya kan? Jadi kita harus penuhi, buka pikiran ini. Amin. Mulai merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Sesuai dengan pikiran Tuhan. Seperti tadi Rasul Petrus.
maksudnya baik sama Yesus. Supaya Yesus gak disalib karena mengasihi Yesus. Tapi kata Yesus, apa yang kamu pikirkan itu bukan pikiran Tuhan. Pikiran iblis katanya dia. Kelihatannya baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda merenungkan firman Tuhan, saya yakin itu yang terbaik. Amin. Itu yang mengalami perubahan dalam hidup. Amin. Lakukan karena firman Tuhan. Ya kan? Jadi lakukan karena firman Tuhan. Terus ketiga, sehingga kita membedakan mana yang baik dan yang tidak. Mana yang kehendak Allah dan yang bukan. Amin. Meskipun kelihatan sama-sama baik, tetapi ujung-ujungnya bukan memuliakan Tuhan, itu berarti tidak baik. Menurut pandangan manusia baik, tapi di hadapan Tuhan belum tentu baik. Karena Tuhan meneropong hati kita. Amin. Jadi lakukan karena iman, lakukan karena percaya. Amin. Karena firman Tuhan. Dan ketiga, yaitu menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Ini menikmati. Tadi kesukaannya memperkatakan firman, kedua merenungkan, ketiga menikmati. Amin. Firman Tuhan. Kalau sudah ketemu firman Tuhan, ujungnya ini, cari ini lagi. Waduh, luar biasa itu firman. Maka Raja Daud katakan, lebih seperti emas dan perak. Raja Daud itu katakan, firman Tuhan itu seperti lebih daripada emas dan perak. Iya kan? Kalau itu raja, bayangkan, dia katakan, dia memperkatakan dan merenungkan kesukanya firman, karena firman itu lebih daripada emas dan perak. Karena dia diubah dari yang kecil sampai yang besar, karena firman Tuhan. Amin. Kita nggak bisa sanggup mengubah diri kita. Hanya firman itu yang sanggup mengubah diri saudara dan saya. Amin. Jadi firman itu yang bisa mengubah kehidupan saudara dan saya. Jadi apa? Nikmati firman Tuhan. Jadi menikmati firman Tuhan. Yohanes Mazmur 1 ayat 3 dikatakan begini. Ya. Mazmur 1 ayat 3. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan, meskipun keadaannya enak, tidak enak, tetap maju terus karena firman Tuhan. Amin. Jadi ini perlu. Jadi tidak akan layu. Kadang-kadang besok senang, besok susah. Tapi orang yang dalam firman Tuhan ada aliran kehidupan. Aliran kehidupan, bukan aliran kematian. Maka kalau kumpulan orang ini perkumpulannya harus firman Tuhan. Amin. Kalau kumpulan yang mematikan, mengumpulkan yang begini, yang begitu, apalagi menjelekkan orang, mematikan itu. Bukan menghidupkan. Harus membangkitkan. Amin. Jadi apa? Karena firman itu aliran kehidupan. Karena itu Yohanes 7 ayat 38 katakan begini. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan aliran air comberan, bukan. Air yang berbau kotor, bukan. Tapi aliran yang berbau harum. Aliran hadirat Tuhan. Ada kekuatan sehingga memampukan kita terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Jadi ini perlu firman. Kalau engkau menghadapi kehidupan hari-hari, baca firman. Kalau kau pusing, baca firman. Amin. Sampai pusingmu hilang. Kalau cekot-cekot, baca aja firman. Baca kuat-kuatan, perkatakan. Sampai iblis
pinggir di kepala saudara. Amin. Jadi apa? Karena ada aliran yang membuat hidup. Amin. Jadi nikmati itu aliran, sukacita Tuhan. Amin. Kata Daud seperti apa? Emas dan perak. Firman itu loh, masukkan duit emas. Tapi kalau Anda punya firman, saya yakin kau luar biasa. Amin. Kau luar biasa. Ya kan? Seperti janda miskin tadi. Gak punya apa-apa. Tapi dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena firman. Jadi saya melihat orang ini gak tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Amin. Ya. Jadi itu. Jadi nikmati aliran hadirat Tuhan. Ya. Dan yang keempat, melakukan firman Tuhan. Menggenapkan. Karena mengasihi Tuhan. Jadi kita menangkap firman Tuhan untuk menggenapkan. Bagian kita ini, permasalahan kita ini, kita punya masalah masing-masing ya. Permasalahanmu itu tuntaskan, genapkan sesuai dengan kehendak itu. Terus tanam itu firman itu. Sampai kamu seperti firman itu. Maka kamu akan tuntas permasalahan. Jadi tanam itu. Firman Tuhan katakan, musuhmu bukan darah dan daging, tapi musuhmu roh-roh jahat yang menguasai. Kalau ada sesuatu yang jahat diperhadapkan kita, musuh kita bukan manusia, tapi roh-roh jahat. Karena itu perlu pedang roh, amin. Jadi perlu firman Tuhan. Jadi keempat, yaitu pertama tadi menyukai firman Tuhan, kedua merenungkan, ketiga menikmati firman Tuhan, keempat melakukan karena mengasihi Tuhan. Coba Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana kita menuruti perintahku, perintah firman Tuhan, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka saya yakin orang itu akan menuruti firman Tuhan. Ya. Apa? Karena itu kasih, kalau saudara dan saya datang ke tempat ini beribadah karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya. Pengorbanan anugerah itu yang terbesar bagi saudara dan saya. Gak ada yang bisa menghapus dosa, hanya Yesus di atas kayu salib. Permasalahan, akar permasalahan manusia itu dosa, saudara. Tapi ada yang menanggung. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita semua. Dia enggak pilih-pilih kaya miskin, kulit apapun, tetapi Tuhan mengasihi kita semua. Karena itu dia rela berkorban di atas kayu salib. Anda melakukan karena Anda mengasihi Tuhan. Amin. Lakukan karena firman Tuhan, karena Tuhan. Jangan lakukan karena diri saudara. Anda tidak akan mampu. Tapi kalau Anda melakukan firman Tuhan karena Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk melakukannya. Ada Roh Kudus. Roh Kudus dikirimkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena ingin melakukan karena Tuhan. Maka Roh itu akan menolong, memampukan saudara untuk menggenapkan firman Tuhan. Amin. Jadi mulai baca firman Tuhan. Yang kesukaannya memuji, menyembah, berdoa. Sekarang kesukaannya juga membaca firman Tuhan. Hubunganmu pujian penyembahan tanpa firman seperti orang terbang ini, satu sayap. Siapa yang bisa? Burung mana yang bisa terbang satu sayap? Gak ada. Sahebat-sahebatnya pujian penyembahan. Ya, sampai luar biasa kamu. Tapi tanpa firman,
gak mungkin kuat, akan goyah. Tapi kalau ada dua sayap, pujian penyembahan, ucapan syukur, doa, dan firman memenuhi roh kita, saya yakin kekuatan itu untuk menghadapi kehidupan ini bersama Tuhan. Amin. Jadi yang suka memuji menyembah, kalau kau hanya suka memuji dan menyembah, tidak suka merenungkan firman Tuhan, akan waktunya pasti akan delosor. Sukanya firman Tuhan tapi tidak suka menyembah, maka tidak ada kekuatan Tuhan. Sama saja. Semuanya harus sama-sama memenuhi kita. Amin. Pada waktu Yesus dipermuliakan, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Sadar saudara, siapa kita? Manusia yang lemah, penuh kekurangan. Tapi biarlah Dia yang hebat, luar biasa, memenuhi saudara dan saya. Amin. Kita yang bukan hebat, tapi Yesus yang hebat ada di dalam dirimu. Saya yakin engkau akan siap menghadapi kehidupan ini bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Amin. Mari kita pamit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Katakan dengan iman. Sanggup
goyang selama. Ajaib Tuhan, oh haleluya. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Oh haleluya. Hanya Engkau Yesus yang kami permuliakan. Haleluya. Uralama sekiaralamasa. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Uralama syangkara lama. Oh sembah Dia. Katakan semua haleluya. Semuanya berkatakan dengan iman. Oh ralama sekiralamasa. Oh katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Meskipun keadaanmu menurut pandangan manusia tidak baik, tetap kau katakan baik. Uralama. Uralama sikiara lama sangkara lama. Uralama sikira lama. Kekuatan saudara dan saya hanya di dalam Yesus. Hanya hadirat Tuhan. Hanya firman Tuhan. Untuk menghadapi segala kehidupan ini. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Kalau kita ada hari ini, bangun imanmu. Bangun baca firman Tuhan. Dekat Tuhan. Karena dunia ini firman Tuhan katakan akan terjadi sesuatu yang namanya goncangan dan goncang. Tetapi kalau engkau tetap di dalam Yesus, maka apapun yang terjadi, kau tetap di dalam pelindungan Tuhan. Karena itu serahkan hidupmu hari ini kepada Yesus. Tuhan, aku serahkan. Jangan lihat masalahmu, tapi lihatlah Yesus yang bangkit, yang ada di tempat ini. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul, memanggil namaku, aku ada di tengah-tengah. Yesus ada di tempat ini. Percayai dengan iman. Uralamasi. Serahkan hidupmu. Angkat tangan bagi Yesus. Uralamasi kiralama sangkaralamasi. Uralamasi kiralamasa. Haleluya, haleluya. Oh, ralaba sangkara laba seki ralaba. Kami serahkan jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini milik-Mu yang sudah Kau tebus di atas kayu salib. Ada tanda darah dan Roh Allah ada berdiam di dalam roh mereka. Karena itu Tuhan, pengurapan-Mu hari-hari ini aku minta 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Kami perlu Engkau Yesus. Uralaba sangkara lamasi. Kami serahkan jiwa-jiwa ini yang menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Oh, terima anugerah Allah. Terima kasih karunia Allah di dalam nama Yesus. Oh, ralama seki ralamasa. Di dalam nama Yesus, roh, jiwa dan tubuh mereka ditutup bungkus oleh darah Yesus. Dan kuasa Tuhan ada di dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.